Yuk, masjid dulu yuk. Ya. Biar kita tahu nanti ada kegiatan dari kecil. Rip, kok tadi ente subuh sholatnya nggak kunut sih? Bukannya subuh itu wajib ya kunutnya? Soalnya yang aneh tahu nih ya, di tiap-tiap sholat subuh itu wajib pakai kunut. Bukannya boleh ya? Di tempat gue mah kebalik Kal. Soalnya biasanya kepakai kunut. Soalnya kan kunut sunnah bukan wajib. Tapi kan subuh itu sholat fardu nih ya, sholat wajib gitu ya. Namanya sholat wajib terus ada yang kehilangan satu gitu, kunut. Pasti harus ini dong, ada yang kurang gitu kan, kayak nggak boleh. Jadi harus ada wajib kunut tuh. Gue juga jadi bingung nih jujur dengan lu pada berdua. Maksudnya tuh gue dari kecil nih diajarin tuh pakai kunut, tapi pernah dengar juga kalau misalnya sholat tuh nggak harus pakai kunut. Gue jadi bingung sih jujur ini. Nah lu berdua pro kontra bae tentang kunut. Emang kunut emang sering dibahas sih. Cuma emang ada ulama yang sering bahas tentang kunut dalam kitab juga. Terus juga ada yang melazimkan kunut dalam kitab juga. Cuman emang kunut itu wajib ya? Apa sunnah? Ya tapi mau gimana ya, namanya dari kecil nih ya udah diajarin kunut. Gimana sih namanya bocil diajarin, ya pasti kan taunya itu tuh harus dibawa gitu, harus dipakai di tiap-tiap sholat subuh. Jadi kayak ada yang kurang atau ada bahkan salah sih kalau misalkan seseorang nggak kunut gitu, seseorang subuh kan nggak kunut, ya nggak sih? Nah, dengan pembahasan tadi, kalian pernah nggak sih mikirin hal kayak gini? Nah, dengan ini kita bakal cari bareng-bareng sama-sama hukumnya gimana kalau soal kunut dan gak kunut. Check it out, let's go. Gue lanjutin pembahasan tadi ya. Jadi gini Kal, di setiap tempat itu beda-beda. Kunut itu bukan dipakai setiap sholat subuh, tapi di saat-saat tertentu, kayak sholat witir atau sholat-sholat waktu kena musibah besar. Jadi gitu Kal. Mana bisa gitu? Namanya sholat fardu, sunnah. Islam kan ya satu nih, ya. Tapi kalau soal wajib dan sunnah itu berbeda. Enggak, itu nggak bisa. Lah, emang Islam itu cuma satu. Cuman fikih itu luas. Jadi ulama-ulama zaman dahulu itu berbeda-beda pendapat. Ada yang A dan juga ada yang B. Nah, kalau lu pada bilang kayak gitu, kenapa coba sekarang ada banyak orang yang berantem cuma gara-gara kunut? Ada yang bilang kalau misalnya nggak kunut sesat lah. Ada yang bilang kalau misalnya kunut itu cuma sunnah. Maksudnya, gue takut dibilang sesat sama orang-orang yang kayak gitu, cowok. Aneh, anjir. Lah iya, padahal kan kunut bukan rukun sholat. Makanya kalau misalkan kunut gak kunut, ya sholatnya tetap sah juga. Beda kan sama rukun-rukun yang lain kayak takbiratul ihram, al-fatihah, yang lain-lain juga lah pokoknya. Lah, serius sih? Berarti emang anehnya aja kali yang berlebihan ya? Jadi model berdua pro kontra mulu ya. Mending yang lebih jelas kita tanya aja Ustaz Mustafa. Dia suka ngisi kajian biasanya di masjid-masjid. Dia Ustaz muda, terkenal juga dia. Oke. Gimana kalau kita langsung coba tanya ke dia? Boleh. Nah, setuju tuh. Udah ada ahlinya. Ah, ayolah. Langsung yuk, semuanya langsung gas. Ayo. Assalamualaikum. Jadi silakan ya Ustaz. Silakan. Ustaz, jadi gini Ustaz. Kita tadi berempat nih habis debat soal masalah pembacaan kunut. Nah di kampungnya saya itu wajib banget, wajibin kudu lah istilahnya tuh ya supaya baca kunut. Sedangkan di kampungnya si Arif kunut gak masalah, toh sunnah katanya. Iya aneh.
Ustaz. Nah di sini saya tuh pengen minta pembahasan lebih lanjut lagi Ustaz tentang kunut, bisa nggak Ustaz? Bismillah. Terima kasih untuk yang sudah kesini mau belajar kunut. Jadi pertama itu kita harus paham dulu ya. Kunut itu bukan rukun sholat, bukan juga wajib. Ada mayoritas ulama menganggapnya sebagai sunnah dalam mazhab tertentu, khususnya mazhab Syafi'i untuk sholat subuh. Berarti kalau pas sholat subuh terus nggak pakai kunut itu nggak apa-apa dong Ustaz? Jadi nggak bikin sholat subuhnya batal gitu? Iya, tetap sah karena yang membuat sholat sah itu rukun-rukunnya seperti takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, baca Al-Fatihah, ruku, sujud, dan seterusnya. Kunut itu cuma tambahan doa yang dianjurkan menurut sebagian mazhab. Kalau ditinggal, padahal hukum fikihnya itu meninggalkan sunnah, bukan membatalkan sholat. Kalau emang kayak gitu Ustaz, kenapa masih ada yang ngeyel? Kalau nggak kunut itu berarti nggak sah sholatnya. Itu kenapa tuh Ustaz? Nah, kadang itu karena kurangnya ilmu dan mungkin fanatik sama kebiasaan. Padahal para ulama besar sendiri itu saling menghargai perbedaan. Ada mazhab yang mengajarkan kunut subuh secara rutin, ada mazhab yang tidak. Dan ini semuanya punya dalil. Jadi bukan soal mana yang Islam dan mana yang bukan Islam, tapi beda cara memahami dalilnya. Jadi Ustadz, berarti kalau misalkan ada orang yang dari kecil udah biasa kunut, apa boleh dia tetap kunut? Boleh banget, bahkan bagus. Karena itu mengikuti pendapat ulama yang mengajarkan kunut. Tapi dia jangan memaksa orang lain untuk melakukan hal yang sama atau melakukan kunut juga gitu. Sebaliknya, yang tidak kunut juga tidak boleh merendahkan yang kunut. Perbedaan ini disebut ikhtilaf atau ikhtilaf fikih dalam masalah cabang, bukan masalah pokok akidah. Oh berarti intinya kunut tuh boleh, terus insya Allah pahalanya ada ya. Tapi meskipun nggak juga, nggak apa-apa, nggak dibaca juga, gitu ya Ustaz? Betul. Dan satu hal lagi yang penting, jangan sampai karena masalah kunut kita bermusuhan. Rasulullah SAW mengajarkan kita ukhuwah atau persaudaraan. Kalau soal cabang ibadah saja kita ribut, gimana mau kuat sebagai umat? Rasa bersalah banget Ustaz. Soalnya gimana ya, dulu tuh aneh sempat ngasih tahu keadaannya gitu. Kalau misalkan kamu pas sholat subuh terus nggak kunut, itu sholatnya nggak sah. Kan jadi gimana, itu yang jadi merasa bersalah Ustaz. Padahal saya tuh nggak pernah gitu nyari tahu mana kebenarannya, mana dalil-dalilnya. Gak apa-apa, yang penting setelah kita tahu, kita perbaiki, nanti bisa dijelaskan pelan-pelan ke adanya. Bilang aja, kunut itu sunnah yang dianjurkan, tapi jangan sampai menuduh orang lain kalau itu salah, kalau nggak kunut itu. Setelah semua yang Ustadz jelasin, kira-kira bagaimana sih cara kita menyikapi kunut ini yang berbeda-beda ini? Ada yang pendapat A dan B, itu gimana sih caranya? Gini Noval, di Indonesia itu kan ada yang menganut Imam Syafi'i dan ada juga yang menganut Imam Maliki. Di mana di kita ini ada dua organisasi Islam, ada Nahdlatul Ulama dan ada juga Muhammadiyah. Kalau kamu sholat yang biasa kunut seperti NU itu, kamu ikutin imamnya. Kalau kamu sudah terbiasa tidak kunut, tapi kalau kamu biasa kunut dan kamu sholat di tempat yang menganut Imam Maliki atau Muhammadiyah, itu kan mereka itu kan tidak kunut. Kamu harus mengikuti imamnya dan tidak kunut. Jadi prinsipnya itu kita sholat itu ikut imam dan makmum itu menjaga kekompakan sholat. Selama amalan itu masih ada batas perbedaan, pendapat ulama yang diakui. Santuy tapi ilmiah ya Ustaz. Enak juga nih penjelasannya. Kita jawab dengan baik-baik, jangan pakai emosi. Bisa bilang Ustadz, terima kasih sudah mengingatkan. Tapi saya pernah belajar bahwa ulama berbeda pendapat soal kunut. Selama masih dalam pendapat ulama, insya Allah sholat
akan tetap sah. Kalau saya salah, saya siap belajar lagi. Intinya, kita harus tetap sopan terhadap pemahaman-pemahaman yang saling menyimpang atau saling menyilang, bukan malah bikin masalah baru. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar bahwasanya doa kunut itu bukanlah syarat wajib maupun syarat sah sholat. Nah, kunut itu boleh dilakukan, insya Allah ada pahalanya. Tapi sekalinya nggak dilakuin juga ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Dan kita nggak boleh gampang menuduh orang lain sesat, apalagi soal masalah fikih, kebiasaan kita soal kunut. Nah, perbedaan pendapat ulama itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting bagaimana cara kita bisa menghormati dan saling tidak membeda-bedakan. Nah, dari semua itu, yang paling penting adalah kita untuk menjaga keikhlasan, kekhusyuan sholat, dan saling menjaga persaudaraan. Semoga Allah menerima ibadah kita, baik yang kunut maupun yang tidak kunut. Yang tidak baik itu orang yang sudah bangun tapi tidak melaksanakan sholat subuh. Nah, jadi teman-teman yang emang punya pengalaman tentang sholat kunut di daerahnya masing-masing, boleh like, comment, dan share video ini teman-teman. Oke? Wassalam.